Halo semuanya, banyak banget yang bilang kripto itu judi. Dan jujur aja, itu perdebatan yang udah muncul sejak tahun 2021 sampai sekarang. Awalnya gue juga mikir, ya udah, nggak usah digubris. Tapi tanggal 10 Oktober tahun 2025 kemarin, gue sempat ngerasa kayak ditampar realita. Karena meskipun kripto itu sendiri bukan judi, tapi pasar kripto sekarang mulai berasa kayak casino digital. Kenapa gue bilang gitu? Jadi waktu itu Trump ngumumin tarif 100% buat produk dari China, market dunia langsung panik, saham turun, emas naik, dan kripto jatuh bebas. Selama 24 jam, harga kripto anjlok sekitar 14-15%. Dan itu jadi rekor likuidasi terbesar sepanjang sejarah kripto. 19 miliar dolar lenyap, bayangin. Ribuan bahkan puluhan ribu trader kehabisan duitnya dalam semalam. Padahal kalau kita lihat secara data 20 tahun terakhir, penurunan 15% tuh bukan hal besar. Tapi kenapa efeknya bisa seheboh itu? Karena sekarang mayoritas pemain di pasar kripto bukan lagi investor, tapi penjudi finansial. Masalah utamanya ada di satu hal, leverage, atau bahasa gampangnya, utang buat investasi. Contohnya kayak gini, lu punya uang 1 juta rupiah, tapi pengen invest Siolela punya 10 juta. Caranya ngutang ke platform exchange. Kalau harga naik 10%, uang lu double. Tapi kalau harga turun 10%, ya uang lu hilang semua. Kedengarannya simple, tapi disinilah akar masalahnya. Mindset kayak gini udah nyebar ke seluruh market kripto. Orang pengen cuan cepat, tapi nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi main di wilayah spekulatif ekstrem, alias judi digital. Dulu, sekitar tahun 2016, 80% transaksi kripto itu murni beli aset. Beli Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Tapi sekarang 80% lebih volumenya datang dari kontrak derivatif dan leverage. Artinya 8 dari 10 orang di pasar kripto berhutang untuk investasi, dan itu mirip banget sama krisis finansial 2008 waktu pasar properti di Amerika hancur gara-gara leverage berlebihan. Yang bikin makin ngeri, platform kripto alias exchange justru dapat uang dari aktivitas trading. Mereka dapat fee setiap kali orang jual beli. Jadi semakin sering orang trading, semakin banyak uang mereka, dan di situ mulai muncul mekanisme buat nambah penghasilan, ngasih pinjaman modal biar orang bisa trading pakai leverage. Jadilah pasar kripto sekarang makin mirip kasino modern. Tapi nggak semua buruk kok. Sekarang udah banyak exchange lokal yang lebih aman dan diawasi regulasi. Contohnya Ajaib Alpha. Platform ini ngebatasin leverage cuma sampai 25 kali. Nggak segila platform luar yang bisa 100 kali lipat. Dan bagusnya lagi, mereka nyediain fitur edukasi, berita pasar, dan tips investasi. Bukan cuma tempat trading, tapi juga tempat belajar. Karena yang bikin kripto jadi kayak judi itu bukan asetnya, tapi cara orang gunain aset itu. Gue sendiri pernah ngerasain kerasnya pasar kripto. Tahun 2016, gue mulai dengan modal 50 juta, sempat naik jadi 500 juta, dan balik lagi ke 50 juta dalam 2 bulan. Waktu itu gue sadar, bukan cuma pasar yang bahaya, tapi mindset gue juga salah. Gue kejar untung cepat, bukan bangun strategi jangka panjang. Sekarang, setelah belajar banyak dan fokus ke strategi buy and hold, hasilnya justru jauh lebih stabil dan besar. Kuncinya satu, kalau mau invest di kripto, mulai dari uang dingin, uang yang rela hilang, bukan uang kebutuhan harian. Dan pelajari dulu cara analisanya. Jangan asal ikut tren atau FOMO. Yang bikin sedih, banyak orang di media sosial cuma nunjukin cuannya. Gue profit 1000% bro. Padahal mayoritas trader
malah rugi. Dan di negara kaya Indonesia, di mana banyak orang masih tergoda narasi cepat kaya, ini bisa jadi bencana finansial. Kripto akhirnya dilihat bukan sebagai inovasi teknologi, tapi sebagai tiket cepat kaya, dan akhirnya jadi arena taruhan digital. Makanya penting banget ubah mindset. Jangan lihat kripto sebagai jalan pintas, tapi sebagai sarana belajar dan investasi jangka panjang. Karena pada dasarnya, definisi perjudian itu sederhana. Kita bertaruh uang untuk hasil yang tidak pasti, tanpa analisa, tanpa informasi, cuma tebak-tebakan. Jadi, kripto itu judi atau bukan? Jawabannya tergantung kita sendiri. Kalau cuma ikut-ikutan, ya itu judi. Tapi kalau kita paham risikonya, punya strategi, dan sabar, itu investasi. Gue percaya yang menang di dunia kripto bukan yang paling cepat, tapi yang paling sabar, paling belajar, dan paling disiplin. Jadi jangan buru-buru pengen kaya. Bangun dulu pondasinya, pahami sistemnya, baru masuk dengan strategi yang matang. Karena kalau nggak hati-hati, yang kalian kira investasi bisa berubah jadi kasino digital tanpa kalian sadari. Jadi, semoga video ini bisa bantu kalian ngerti perbedaan antara berinvestasi dengan pintar dan bermain dengan spekulasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe, stay learning, dan semoga cuan dengan cara yang sehat. Bye!